Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi kepada pemirsa Radio Gebu Midang melalui YouTube-nya atau siaran langsung radio dan juga kepada Mandeh Minang yang menyaksikan acara ini secara live melalui Zoom. Goedenavond dames en heren, ik groet u vanuit Nederland. Vandaag is 27 februari 2024. Vanavond gaan we verder met les 12. Voordat wij de programma beginnen, gaan we heel even stilstaan om te bedanken en ook hopen dat deze programma goed zal verlopen. Ik groet u. Ik ga ook even bidden om aan God of Allah te vragen dat deze programma goed zal verlopen. Oké, we gaan nu proberen om de scherm open te maken om de lesstoffen. Kijk hoor. Nee. Ik ga even kijken. Dat is nog niet de bedoeling. Udah bisa nampak udah fotonya barusan? Alun Lai? Halo. Ya. Volgens mij, het is nu udah ya? Oké. Oké. Goedenavond dames en heren nogmaals. Vandaag gaan we beginnen met les 12. Dalam bahasa Indonesianya kami Mandeh Minang Mancanegara mempersembahkan acara ini dengan bekerja sama dengan Radio Gemu Midang dengan slogannya Basamo dalam satu kato. Hari ini, hari Selasa 27 Februari 2024, saya Tati April Westhoff akan mengajak Anda untuk belajar bahasa Belanda. Goedenavond, goedemiddag en goedemorgen allemaal. Fijn om jullie weer te zien. Artinya, fijn om jullie weer te zien itu saya bergembira atau senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Untuk sedikit pengumuman dari saya, pada bulan Ramadan, acara pelajaran bahasa Belanda ini tetap akan diadakan, tetapi tidak secara live karena kami menghormati bulan puasa dan pelajaran ini akan tetap diadakan tetapi melalui tayangan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oke. Tepat waktunya saya belum berkomunikasi dengan Radio Gebu Minang, tetapi yang pasti telah diberikan informasi pada hari Selasa, mungkin waktunya berbeda, saya kurang tahu, tetapi Anda akan kami beritahu infonya. Oke. Oke, sekarang kita sampai kepada materi yang akan kita pelajari bersama atau mengulangi sedikit. Setiap pelajaran saya akan selalu sedikit mengulangi materi yang telah kita pelajari untuk sekedar mengingatkan karena bagaimanapun juga ini adalah bahasa yang tidak kita pakai sehari-hari sehingga kita perlu mengingatkan garis besarnya. Oke. Di dalam setiap bahasa tentu kita mengenal kata ganti orang ya, kata ganti orang itu yang tunggal dan yang jamak.
Saya ulangi lagi, ik adalah artinya saya, adalah kata orang pertama tunggal. Ik, saya. Jij, kamu orang ketua tunggal. Orang kedua tunggal. Dan u, kamu, itu adalah panggilan hormat kepada orang yang kita hormati. Tetapi sama, rumusnya adalah stam ditambah t. Hey, dia laki-laki. Ini juga hampir sama dengan bahasa Inggris he, di sini hey. Zij atau ze, dia perempuan tunggal. Di dalam bahasa Inggris tentunya she. Tetapi di dalam bahasa Belanda zij atau ze. Het itu tidak ada gendernya seperti it di dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang jamaknya kita kenal, jadi wij adalah kami, Yuli, kamu sekalian, zij atau se, mereka. Perlu diperhatikan bahwa penulisan dia perempuan pada bagian tunggal dan mereka pada bagian jamak sama penulisannya dan sama juga artikulasinya sama, penyebutannya sama. Tetapi nanti kita lihat di dalam pemakaian kata kerjanya itu sangat berbeda. Di sini di bagian sini saya tuliskan juga kata tanya di dalam bahasa Indonesia. What itu apa, menanyakan kepada benda, ya, atau what. We, siapa, menanyakan kepada orang. War, dibuka mulutnya lebar karena what di sini a-nya pendek, sedangkan di sini 2a jadi war, harus jelas karena pengucapan itu sangat penting di dalam bahasa Belanda. Apabila salah pengucapan atau kurangnya huruf hidupnya yang dibaca pendek, jadi akan berarti lain. War, mulutnya dibuka lebar. War, di mana artinya? Who, itu artinya bagaimana. Bisa disebutkan hulat atau jam berapa. Hoeveel, berapa. Jadi hoeveel itu bisa bagaimana atau berapa, ya. Wanneer, ini menanyakan waktu. Wanneer, menanyakan waktu. Wanneer itu bila mana. Waarom itu mengapa. Ya. Ini adalah latihan atau standar yang harus kita perhatikan di dalam mempelajari bahasa Belanda. Kita ulang-ulang dengan maksud untuk bisa memahaminya. Selamat datang, Mandesas. Selamat bergabung. Goedenavond, hoe gaat het met u? Oké, de mic is nog niet open, geeft niks. Ya, saya sambil menunggu peserta yang ingin mencoba berlatih dalam percakapan bahasa Belanda, saya bacakan dulu kalimatnya di dalam bahasa Indonesia seperti tadi kata-kata di sini, ya, kata tanya di sini. Kita lihat latihan bercakap, judulnya memperkenalkan diri. Siapa Anda? Siapa Anda? Itu akan menanyakan seorang, misalnya jawabannya saya Tati. Bagaimana bahasa Belandanya? Bahasa Belandanya wie ben je? Ya. Jawabnya ik ben Tati. Kita lihat. Siapa Anda? Wie ben je? Ik ben Tati. Atau bisa juga disebut ik heet Tati. Saya dipanggil sebagai Tati.
ik heet dipanggil. Oke. Siapa nama Anda? Ini wie ben je. Kita lihat di sini kata kerjanya adalah ben. Dan perlu juga kita ketahui di dalam bahasa Belanda atau di dalam bahasa asingnya kita mengetahui bahwa pemakaian kata benda itu berubah bila ada waktunya berubah atau siapa orangnya. Ya, seperti misalnya ik ben tati. Tetapi kalau saya mengatakan orang lain misalnya tentang dia, hey is Anton. Hey is Anton, dia. Dan ini kata kerjanya berubah. Oke. Kata kerja ben atau is itu berasal dari kata kerja zijn yang di dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai to be. Ya, sejauh ini ada yang mau mengomentari atau yang mau bertanya atau saya akan lanjutkan saja? Oke, masih pada malu-malu ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi siapa Anda? Saya Tati. Wie ben je? Matanya. Ik ben Tati, ik heet Tati. Hij is Anton. Nah, kita beranjak sekarang kepada penerangan kata to be yang sangat penting di dalam bahasa Belanda. Sama dengan bahasa Inggris misalnya I am, you are, she or he is, they are, you are. Jadi mereka punya hak masing-masing ya. Di dalam bahasa Belandanya ik ben, jij bent, hij, zij, is. Itu bagi yang yang tunggal. Saya berikan seperti itu, ya. Sedangkan yang jamaknya saya di sini wij zijn and jullie. Jullie zijn ini zij zijn. Nah, itu sekedar pengulangan ya. Ini akan perlu untuk kita mengenali nanti atau membuat kalimat di dalam penggunaan sehari-hari. Oke ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami seperti di dalam bahasa Inggris juga I am di sini Inggrisnya you are, he, she is. Oke ya, sama. Ada ini ada haknya masing-masing. Apa yang Anda telah lakukan hari ini apa yang telah bahasa Indonesianya begitu, apa yang telah Anda lakukan hari ini adalah pertanyaan yang terbuka yang bisa dijawab bervariasi tergantung apa kegiatan kita dan siapa orangnya. Jadi apa menanyakan apa yang telah Anda lakukan. Jadi kegiatan kita hari ini misalnya saya telah memasak gado. Saya akan kembali sedikit kepada kata kerja memasak itu artinya koken. Ini memasak. Ya. Kalau aktifnya adalah kalimat aktif adalah kalimat yang kita kerjakannya aktif. Ik kook. Berarti saya memasak. Ya. Jika saya sudah memasak, maka kita harus memakai kata kerja bantu ik heb gekookt. Jadi have and dan
Dengan kata kerja bantu have dengan gekookt, dengan kata kerja bentuk ketiga itu berartinya telah. Untuk lebih jelasnya, ini akan saya pause di sini. Saya akan perlihatkan sedikit tip atau keterangan melalui video yang diterangkan oleh ibu ini, mungkin bisa memberikan sedikit arahan dan keterangan yang lebih baik ya. Ini adalah bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Belanda. Apa saja yang kita perlukan? Yang diperlukan antara lain adalah pokok kalimat, kata kerja, informasi ekstra dan letak kata kerja itu di dalam bahasa Belanda selalu di tempat nomor 2 atau yang paling terakhir ya. Kita lihat contohnya dalam video ini mungkin akan sedikit memahami apa yang saya coba ceritakan barusan. Bismillah. Do you use Google Translate when you want to form Dutch sentences? Well, please don't, because you're going to make many mistakes when it comes to word order or sentence structure. You cannot translate everything literally. Okay, don't panic. I'm here to show you that it's easy to make a sentence in Dutch. By the end of this video, you will be able to make a basic sentence in Dutch, and I'm going to show you something that's going to help you avoid making mistakes when it comes to sentence structure. We're going to start with a basic sentence. That's how I call it, and this is the most easy way to form sentences. I always recommend working on word order and sentence structure from the beginning. So make sure that you get all the basics before moving on to super long sentences. Why? Well, it's easier to work on a foundation of the language, a basic sentence, and add new things to it once you feel ready, instead of like forming super long sentences, making mistakes, stuttering, switching to English in public because you don't know how to give like a basic response. Okay, ready? Let's take a look at how to make a basic sentence. A basic sentence is a sentence that consists of 3 or 4 parts: subject, verb, rest, and in some cases there's a second verb at the end. So a subject can be, for example, ik or jij or a name. Then we have a verb and then we have rest. And as I said, in some cases there's another verb. Let's take a look at the examples. Ik loop naar het station. Ik moet het huis schoonmaken. Ik ga morgenavond dansen. In all of these examples, the subject is ik. The first sentence has one verb and the other ones have 2 verbs. So the first sample is the easiest one without a second verb. It's subject, verb, rest. The second one has 2 verbs, moet and schoonmaken. And that is because when we have a modal verb such as moeten, willen, kunnen, and mogen, we need an infinitive at the end of the sentence. So the location of the second verb is at the end. And then when we take a look at the third one, that one is future tense. Gaan plus infinitive. So here you have ga, because it's ik ga, morgenavond dansen, the infinitive at the end of the sentence. All 3 have a rest part. In these 3 examples, it's naar het station, het huis, and morgenavond. Okay, well, what is rest? It can be 3 things. It can be time, it can be a manner, and it can be a location. And if you make a longer sentence, you can add multiple rest parts to a sentence, like ik ga morgenochtend met mijn zus naar het centrum. This sentence has 3 rest parts. The first one is time, the second one is manner, and the third one is location. And now comes the trick. There's a certain order when it comes to rest. First, time,
location at the end, and then everything else in the middle. Time can be a day or an actual time, or things like nu, now, or in next week, volgende week. And this part, time, comes always first when you take a look at the rest part. So time first. Then we have location. Let's say naar het park or in het centrum, for instance. And location always comes at the end of the rest part. So we have time first, location at the end, and everything else, a manner, that goes in between. Let's say met de auto or met mijn zus, that is manner, it goes in between. So time first, location last, and then everything else, put it in the middle. Let's take a look at these sentences. Mijn zus gaat elke ochtend met haar kind naar de supermarkt. Hij loopt elk weekend met zijn hond naar het park. The word order or sentence structure here is subject, verb, rest. So mijn zus and hij is a subject. Then we have a verb, gaat and loopt. And then we have rest. So let's take a look at the first one. It's elke ochtend met haar kind naar de supermarkt. So 3 parts. First, time, elke ochtend, so every morning. Then at the end, the location, naar de supermarkt. And everything else in between. Met haar kind is manner. Then the second sentence, elk weekend met zijn hond naar het park. Elk weekend, every weekend, is time. Naar het park, dat is locatie. Everything else, met zijn hond, with his dog, that goes in between. Okay, I have a question for you. Which sentence is better? A. Wij gaan morgen met de auto naar het park. Or B. Wij gaan met de auto morgen naar het park. Please comment down below, A or B, and do that before I'm going to give you the exact answer, so please pause the video if needed. The correct answer is A. Wij gaan morgen met de auto naar het park. Because we have 3 rest parts here. Morgen, which is time. Met de auto is manner. And naar het park, location. Time first, morgen, location at the end, and everything else in the middle. Remember? Please comment down below if there's anything else that you need help with when it comes to... Itulah tadi sedikit tips dan trik untuk membuat kata kalimat di dalam bahasa Belanda, kalimat sederhana yang terdiri minimal dari 2 komponen, kata kata ganti orang, pokok kalimat atau kata kerja. Dia mencontohkan dengan 3, tetapi sebenarnya dengan 2 pun sudah difahami. Misalnya kalau saya tulis misalnya ik drink. Saya itu sudah lengkap, saya minum, ya. Jadi orang sudah memahami bahwa satu kata kerja itu sudah jelas karena kata kerja ini bisa berdiri sendiri. Banyak kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti kata kerja aktif, drinken, slapen, eten, leren, itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Tetapi jika kita ingin memberikan apa yang tadi dia bilang the rest atau informasi, ik drink water. Ik drink water, saya minum air, atau bisa disebutkan juga ik drink milk, saya minum susu. Jadi drink ini adalah kata kerjanya dan ini adalah rest atau keterangannya, ya. Oke, tadi dia memberikan juga 3 beberapa contoh, antara lain satu tadi ada yang ik loop, misalnya naar de markt, saya berjalan.
Itu juga sama dua komponen. Tetapi kalau kita misalnya akan memberikan waktu ik ha atau iklob pendah nar the markt. Dia menerangkan juga bahwa keterangan waktu itu di muka. Jadi setelah kata kerja diberikan keterangan waktu. Iklob vandaag naar de markt. Karena yang akhirnya adalah tempat adalah yang terakhir di belakang. Salah satunya juga dia menerangkan bahwa apabila kita memakai kata kerja bantu yang dia sebut tadi dengan istilah modal, udah saya lupa, adalah kata kerja yang misalnya seperti willen, kunnen, moeten, zullen, itu antara lain, itu namanya juga kata kerja ya, kata kerja bantu. Walaupun dia kata kerja bantu, namanya juga sudah kata kerja bantu, berarti dia harus dibantu, diterangkan oleh kata kerja yang berada di posisi berikutnya. Sedangkan, oke, contohnya seperti ini. Kami, gaan morgen naar de markt. Wij gaan morgen naar de markt. Ini, tuh salah, bukan kan. Wij willen morgen naar de markt gaan. Kami bermaksud, karena belum ya kami bermaksud. Jadi willen ini karena dia jamak, jadi willen kata kerja dan kemudian kata keterangan waktu, ya. Keterangan ini adalah ekstra yang diberikan atau informasi, dan kan ini adalah kata kerjanya yang berbentuk infinitif, ya. Jadi saya ulangi, kalau kata kerja bantu ini harus dilengkapi dengan kata kerja lain yang menerangkan aktivitas yang akan dikerjakan atau yang akan dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Contoh lain misalnya, hey, moet morgen naar de dokter gaan. Vader moet zijn fiets betalen. Di sini moet harus artinya dia harus besok, jadi besok kalau kita bilang dia besok harus pergi ke dokter. Moodnya adalah kata kerja bantu, ya. Morgen adalah kata keterangan waktu. Naar de dokter adalah the rest atau informasi. Sedangkan gaan itu kata kerja dari pergi, dia pergi. Jadi ini bentuk infinitif dari pergi. Jadi besok, kalau kita ya bahasa Indonesianya sering saya dapati murid-murid saya selalu mengatakan besok dia harus pergi ke dokter. Ya, itu biasanya di dalam bahasa Indonesia pemakaiannya selalu kata keterangan waktu atau kata keterangan di depan. Besok dia harus pergi ke dokter. Di sini bisa juga seperti itu, tetapi akan merubah posisi dari beberapa komponen. Misalnya gini, kalau dikatakan besok, morgen gaat hij naar de dokter.
naar de dokter. Morgen gaat hij naar de dokter. Jadi ini kalau kita merubah bentuk dengan seperti ini, kata kerjanya jadi lain. Morgen moet hij, oh sorry, moet hij. Sorry. Morgen moet hij naar de dokter gaan. Jadi ini bentuknya menjadi inversi. Ini bagi pemula penggunaan bahasa Indonesia, kalimat ini seperti ini tidak saya anjurkan karena akan membuat kita pusing sendiri, akan merubah struktur, sedangkan kita belum terbiasa memakai bahasa Belanda dan juga kita belum fasih betul, belum paham betul bagaimana kata kerja. Jadi kita hilangkan. Jadi di dalam bahasa Indonesia Belandanya pokok kalimat kata kerja, kemudian keterangan waktu. Ini adalah seperti diceritakan tadi adalah informasi dan berikutnya adalah infinitif. Oke, saya lihat dulu ada siapa yang ingin mencoba membuat kalimat atau masih belum terinspirasi. Oke, tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan, apa hobi Anda? Apa itu artinya? What? Apa itu bertanya? What is your hobby? Ini bisa apa saja ya. Ini bisa apa saja, isinya tergantung karena ini pertanyaan terbuka, jadi apa saja yang Anda bisa beritahu bisa disebutkan. Saya misalnya, saya punya banyak hobi. Yaitu antara lain hobi saya berkebun, memasak, membuat perhiasan, pernak-pernik, dan juga traveling. Saya suka sekali traveling. Jadi itu tergantung kepada apa yang Anda berikan informasi di situ. Di mana Anda dilahirkan? Ini agak sedikit mungkin susah ya. Di mana itu? Waar ben je geboren? Di sini bisa dijawab di mana tempat. Waar itu tentang tempat di mana. Saya dilahirkan di Bandung. Jawabannya di sini saya tulis ik ben in Bandung geboren. Ya, jadi itu informasi juga pertanyaan dengan kata ini bisa namanya open vragen. Jadi jawabnya tergantung kepada individu yang diberi pertanyaan tersebut. Di mana rumah Anda? Di mana? Waar woont je? Bukan ditanya misalnya kalau di sini di mana rumah Anda, atau di sini janganlah rumah, nanti di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Kalau ucapan yang pendek dengan misalnya in Jakarta. In Jakarta, cukup seperti itu, in Jakarta. Kalau misalnya akan diberi yang lebih panjang lagi, waktu pun. Oh, di sini harus saya terjemahkan. Waar woon je? In Jakarta, itu yang pendek. Kalau ingin panjang, ik woon in Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya sejauh ini, dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan melalui ruang chat yang tersedia. Kita lanjutkan juga. Anda masak apa hari ini? Masak adalah koken.
Wat kook je? Wat kook je vandaag? Ik heb gado-gado gemaakt. Ini agak sedikit lain karena ini telah. Yang tadi di atas semuanya present tense. Kalau kita sudah melakukan sesuatu aktivitas, itu arti susunannya lain, memakai kata kerja yang lain. Yang kata kerja bantu yang tadi itu adalah kata kerja yang kata kerja yang bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu yang diakhiri dengan kata kerja terakhir yang berbentuk infinitif. Saya akan perlihatkan dulu. Ik heb gado-gado gemaakt. Kita dulu pernah beberapa les ke belakang, dari mana gemaakt ini, itu adalah teorinya theories of ketchup. Mungkin masih belum kita pahami semua, tetapi pada pelajaran yang lalu telah kita sedikit ulas dan telah diperlihatkan videonya. Bagi mereka yang masih belum bisa memahami secara komplit, saya persilahkan untuk kembali melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena di sana sudah kita bahas dan sudah kita pelajari bersama. Walaupun misalnya hari ini masih belum bisa praktekannya, mudah-mudahan suatu saat bisa. Yang penting kalau belajar bahasa itu adalah terus diulang-ulang sehingga bisa nanti menjadi mudah. Untuk saya juga pertama kali tinggal di sini pusing belajar bahasa Belanda karena aneh sekali. Saya adalah tamatan Akademi Bahasa Asing, jadi insya Allah alhamdulillah saya bisa telah memakai bahasa asing yaitu bahasa Inggris dengan cukup lumayan. Tetapi pengetahuan itu tidak bisa disamakan dengan belajar bahasa Belanda karena struktur yang sangat berbeda. Tetapi untunglah orang tua kami di rumah dulu sering memakai bahasa Belanda sehingga ada sedikit terngiang-ngiang apa yang pernah didengar. Tetapi itu bukan suatu jaminan bahwa kita sudah langsung menguasai bahasa Belanda. Seperti tadi di dalam video dikatakan, memakai kata bahasa Belanda atau bahasa asing kita harus tahu strukturnya. Walaupun kita punya banyak perbendarahan kata, dan kita kalau dijawab kita tidak tahu bagaimana untuk membuat kalimat, jadi agak sulit. Jadi saya sepaham dengan tadi yang memberikan informasi bahwa kalau kita ingin belajar bahasa asing, yang harus kita ketahui adalah peraturan, struktur pembuatan kalimat, sehingga apabila nanti kalau kita sudah tahu dasarnya bagaimana cara membuat kalimat dengan baik, dengan unsur yang harus kita ingat seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi itu kita tinggal mudah nanti dimasukkan apa yang perbendaharaan kita yang sudah kita ketahui. Ya, saya selingi dulu dengan beberapa kalimat ya. Kalau tidak salah, saya ini akan mendengarkan sebuah pelajaran tentang bagian dari kepala muka kita ya. Jadi ini dan juga dengan kombinasi kata kerja possessive pronoun. Jadi kata kerja empunya supaya tidak monoton ya. Kita lihat walaupun sudah beberapa kali saya sedikit bahas, tetapi belum seperti sekarang. Saya perlihatkan ini filmnya dulu ya. Dit zijn mijn wangen en dit is mijn kin. Dit is mijn mond met tanden erin. Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar. Nu nog mijn neus en dan ben ik klaar.
Dit zijn mijn wangen en dit is mijn kin. Dit is mijn mond met tanden erin. Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar. Nu nog mijn neus en dan ben ik klaar. Jadi itu adalah bagian dari muka kita ya, yang disebutkan tadi adalah ini adalah kuping, satu adalah oor, tetapi kita mempunyai dua kuping, berarti oren. Oren. Oren itu ada dengan oren di dalam bahasa Belanda sebut gini, oren, oren, kuping, is om, te, horen. Kuping adalah untuk mendengarkan. Oke. Disebutkan juga tadi itu satu, tetapi kalau dua, ogen. Jadi ogen. Di sini tunggu ya, saya sebutkan Kalau satu itu tapi kalau jamak oren. Ya. Kok oren. Sambil kita juga mengingat-ingat bahwa bagaimana cara pembacaan kata dengan rumus-rumus yang kita pernah ketahui. Kita lihat misalnya ini kata horen, dia terdiri dari dua suku kata. Kita masih ingat bukan bahwa apabila suku kata kita penggal itu kebanyakan mempunyai dua suku kata dalam kalimat, kebanyakan ya, tapi ada juga yang tiga. Maka apabila penggalan itu terjadi, ada perubahan penulisan, tetapi bunyi harus tetap dipertahankan. Misalnya begini, horen, adalah dibaca panjang karena dia tidak ditutup oleh huruf mati. Makanya dia dibacanya kalau kita belajar ikro dua harokat, sedangkan di sini ran, huruf ditutup oleh huruf mati, jadi bunyinya pendek, ini horen, ya, jadi pendek. Horen. Jadi itu juga ya harus kita ingat ya, karena apabila kita salah mengucapkan juga bisa salah arti dan bisa-bisa orang tidak mengerti apa maksud kita. Ogen. Ini dibaca jadi ini kalau kita ini gen, dan kita lihat gen, o-nya panjang, gen-nya pendek. Dan lagi tadi disebutkan apa, mond itu mulut ya, jadi mond, and tanden adalah artinya gigi. Dokter gigi, kalau di Indonesia dokter gigi, di sini nggak bisa, dokter kan arts, jadi di sini sebutnya tant arts, dokter gigi. Ya, jadi berbeda. Kalau di Indonesia sebutnya dokter gigi, di sini tant arts, spesial namanya ya. Oke, apalagi tadi mata, hidung, rambut. Kita lihat dulu sekali lagi ya, kita putar ya. Dit zijn mijn wangen. En dit zijn mijn kin. Oke. Dit zijn mijn wangen. Wangen itu artinya pipi. Pipi. Ya. Dit zijn mijn wangen. Karena pipinya A2, jadi kita sebut mijn wangen. Wangen itu kalau bisa aja kalau misalnya menyebutkan satu pipi, mijn linker wang doet pijn. Jadi kita menunjukkan spesifik pada satu pipi yang sebelah kiri, mijn linker wang doet pijn.
pipi sebelah kiri saya sakit. Jadi, tapi kalau kita mempunyai 2 pipi. Oke ya, itu. Oke. Teruskan. Nose. Nose itu adalah tulisannya begini, nose adalah hidung. Hidung. Ya, hidung. And hair, main hair. Bukan juga hair. Hair itu rambut. Tetapi juga ada nanti tulisannya sama, berarti bukan rambut tetapi kepunyaan dia, menyatakan kepunyaan dia perempuan. Hair Hond gitu ya. Nanti kita lihat, tapi ini adalah kita membicarakan spesifik tentang apa yang ada di sekitar kepala kita. Hoofd itu adalah kepala. Hoofdpijn, sakit kepala. Alhamdulillah kita nggak sakit kepala ya, tapi mungkin karena kalau belajar bahasa Belanda jadi tambah sakit kepala. Kita lihat di sini bahwa kata kerja empunya kita bandingkan dulu dengan bahasa Inggrisnya ya supaya mudah. Mijn, wang, mijn oren, jou, je, u, misalnya ini kita berkata kepada orang yang lebih kita hormati, uw telefoon is stuk, teleponmu rusak, atau uw telefoon is mooi, telepon Anda bagus. His, jadi untuk mengatakan kepunyaan laki-lakinya jadi zijn fiets, punya sepeda ini punya dia laki-laki. Nah, ini yang saya katakan tadi dengan har. Har itu dalam konteks lain berarti rambut, tetapi kalau kita tulis dengan diganti dengan kata ditambah dengan kata benda, jadi kepunyaan dia perempuan, misalnya haar hond, haar pop, of haar geld ya. Jadi oke, ini zijn juga untuk its. Oke. Our, nah di sini ada sedikit sedikit kekecualian atau yang harus perlu diingat. Di dalam bahasa Belanda, kata benda itu mempunyai partikelnya seperti het huis and the tuin. Ini jadi kalau misalnya kata kerja yang partikelnya het, maka adalah ons tanpa e. Sedangkan kalau misalnya huizen, de tuin, jadi onze. Itu sulit untuk dipahami sekarang, itu harus dilihat melalui melalui contoh-contoh. Ini hanya sekedar kita perlihatkan saja sedikit contohnya. Oke. Jika tidak ada yang mau bertanya atau tidak sempat untuk bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya di ruang chat atau juga bisa nanti di japri atau dituliskan di grup les kita. Di sana Anda bisa bagi yang bergabung di dalam pelajaran bahasa Belanda dalam grup chat bisa menanyakan apa yang saja yang kurang jelas. Oke ya. Jadi sementara itu kita ini yang tadi sudah bahas. Oke. Saya kembali lagi untuk memperlihatkan contoh yang tadi diterangkan oleh si ibu itu, cara yang mudah untuk membuat kalimat. Dan juga dia menyarankan bahwa sebaiknya tidak melihat terjemahan dari Google, karena itu akan bisa jauh berbeda, karena tidak semua yang kita tuliskan itu persis seperti apa yang kita maksudkan, karena itu banyak yang tidak pas terjemahannya ya. Kalau kita belajar bahasa asing, terutama yang saya bisa kemukakan di sini adalah bahasa Belanda,
Kita lihat lagi, kita lihat kembali video yang tadi diterangkan hanya seperti ini kurang lebih. Kita yang dikatakan tadi adalah dia mengatakan membuat kalimat sederhana bisa dengan 3 komponen saja. Tetapi saya bilang 2 kalimat pun bisa ya. Tetapi kalau memang lebih ingin jelas bisa diperpanjang. Dan perpanjangan kalimat ini kita harus tahu rumusnya. Bahwa di dalam bahasa Belanda setelah kata kerja, kalau ada kata keterangan waktu, ya, kita harus pakai di depan. Oke. Tadi nanti kita lihat sekali lagi. Ini sekarang saya akan berikan contoh. Wij itu adalah kami. Wij eten nasi goreng. Wij itu pokok kalimat. Dan eten makan. Jadi ini adalah kata kerja aktif yang bisa berdiri sendiri. Wij eten nasi goreng. Nasi goreng adalah sisa atau info. Tidak ada kata kerja yang di bagian kolom keempat karena ini sudah bisa berfungsi dengan baik. 3 komponen. Yang pertama adalah pokok kalimat, yang kedua kata kerjanya yang sesuai dengan siapa yang mengerjakannya, dan sisa atau info. Kalau kita lihat pada kalimat yang ini adalah pemakaian yang mempunyai kata kerja bantu dan diakhiri di belakang kalimat dengan kata kerja infinitif. Misalnya, hij wil nasi goreng eten. Hij itu dia laki-laki, will itu kata kerjanya. Nasi goreng adalah info atau sisa. Etennya adalah infinitif. Jadi setelah penggunaan kata kerja bantu yang tadi willen, kunnen, moeten dan mogen itu adalah dikombinasikan dengan infinitif. Kembali kita ke ini, ga naar de markt. Ini nggak ada kata kerja bantunya karena di sini ga ini kalimat aktif. Pada di sini dia berfungsi sebagai kalimat aktif yang bisa berdiri yang artinya pergi. Ik ga naar de markt, saya pergi ke pasar. Tidak ada akan, jadi saya ik ga naar de markt. Oke. Nah, ini di bagian ini agak sedikit berbeda karena ini memakai kata kerja bantu yang lain yang selain penggunaan kata kerja bantu yang lain. Misalnya kita memakai kata kerja hebben dan zijn. Saya lihatkan dulu di sini ada video yang mungkin sedikit bisa melihat bagaimana perbedaannya. De verbs zijn and hebben are irregular verbs. They have a completely different conjugation than the regular verbs. Let's start with zijn. Ik ben onderzoeker. Jij bent kok. U bent docent. Hij is student. Zij is advocaat. These are the singular forms of zijn. The plural forms are the same as the infinitive again. Wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Ik ben docent. Jij bent docent.
U bent docent. Hij is docent. Zij is docent. Wij zijn docent. Jullie zijn docent. Zij zijn docent. En dan de verb hebben. Ik heb. Ik heb een voetbal. Jij hebt. Jij hebt een voetbal. U hebt. U hebt een voetbal. Hij heeft. Hij heeft een voetbal. Zij heeft. Zij heeft een voetbal. And the plural forms. Wij hebben. Wij hebben een voetbal. Jullie hebben. Jullie hebben een voetbal. Zij hebben. Zij hebben een voetbal. Oke, itu keterangan yang tadi kita lihat dan kita kembali lagi di sini seperti tadi contohnya he is a docent. Saya akan sedikit terangkan ya bahwa hebben di sini aja hebben itu sama dengan penggunaan to have di dalam bahasa Inggris yang artinya mempunyai. Kalau dia berdiri sendiri, kalau dia berdiri sendiri, misalnya ik heb een jurk. Ik heb een jurk. Saya mempunyai sebuah gaun, ya. Jadi berarti ik heb of wij hebben een mooie auto. Kami mempunyai sebuah auto yang baik. Jadi ini adalah kata benda atau kata yang dibendakan, berarti di sini mempunyai. Ik heb, wij, ik heb een afspraak. Saya punya janji. Afspraak dengan dokter atau dengan teman mau makan siang. Ik heb een afspraak. Ya. Ini walaupun ini bukan kata benda, tetapi ini bukan kata kerja. Jadi ini kata keterangan afspraak, janji ya. Di sini dia pure sebagai kata kerja yang berdiri sendiri, mempunyai arti adalah mempunyai. Dan pemakaiannya ik heb, jij hebt, tadi sudah dituliskan. Hij atau zij itu heeft. En wij dan jullie dan ze dalam jamak itu semua kembali ke bentuk yang infinitif yaitu hebben. Wij hebben, di sini juga hebben. Jadi ini namanya kata kerja yang berubah yang tadi disebutkan irregular ya. Jadi ini pemakaiannya seperti ini. Jadi tidak sama seperti ik, stam, jij, stam plus t, hij, stam plus t, zij, stam plus t, wij, stam plus en atau infinitif kembali. Wij juga infinitif. Tidak, peraturannya penggunaannya berbeda karena ini adalah ya ketentuannya ya. Sehingga kita ini harus camkan bahwa ini berbeda dengan peraturan yang kita sudah pahami bersama tentang stam itu ya. Oke. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang baru gabung. Apakah itu stam? Saya tiba-tiba ingat kembali, mungkin ada yang baru gabung. Stam adalah kata kerja bentuk ik. Ya. Karena semua ik bentuknya stam. Bagaimana
bagaimana kita mengetahui tentang stam? Jawabnya adalah kata kerja infinitif dikurangi en stam. Misalnya gini, infinitifnya lopen itu adalah berjalan. Kita tahu bahwa ini dikurangi en menjadi stam loop. Sudah kita bahas juga ya bahwa loop itu low, kalau salah lopen di lopen, dan ini en-nya dikurangi pada hurufnya tinggal huruf p, jadi di sini menjadi p saja. Nah, karena huruf huruf ini tidak ditutup oleh huruf hidup, huruf mati, berarti dia bunyinya 2. Jadi dibacanya adalah loop. Nah, inilah stam. Ya, ini stam. Oke, ya. Jadi setiap kata kerja yang ada di kamus Belanda itu kebanyakannya kata kerja yang kita dapat di dalam bahasa di dalam kamus itu semuanya infinitif. Karena kata kerja itu belum dikurangi ditambah, itu pure kata kerja baku. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita lihat, dan untuk mengetahui stam rumusnya seperti ini. Jadi kata kerja yang penuh infinitif dikurangi en berarti stam. Lopen menjadi loop, atau satu lagi misalnya yang drinken dikurangi en adalah drink. Ini stamnya. Oke. Nah, rumus yang kita sudah ketahui x stam ini harus apa tuh ya? Harus ngelotok lah. Stam ditambah T, kalau nggak gitu kita susah nanti. Jai, hai, atau zai. Jadi mimpi aja kita juga harus tahu ini ya. Jadi bangun tidur digerebek, digerebek. Ditanya apa itu rumusnya harus tahu. Jadi berarti kita sudah paham. Wij, stam, ditambah en atau kembali ke infinitif. Ya, Yuli juga begitu, stam plus en infinitif. Walaupun ini membosankan, tetap kita harus tekuni, karena tanpa kita tekuni akan kita nanti menemukan kesulitan untuk dipraktekkannya. Oke. Jadi ini stam. Jadi begini ya. Ini ya adalah khusus untuk kata kerja yang tadi, yang ada beberapa seperti haben, sein, dan kata kerja bantu ini ya, dia berubah. Dia tidak mematuhi peraturan ini. Dia punya peraturan sendiri seperti ini. Oke. Kita lihat ke atas, saya sudah juga menyediakan yang ini. Ik heb nasi goreng gegeten. Kalau di sini wij eten nasi goreng. Jadi etennya ini kata kerja aktif, ini pokok kalimatnya, dan nasi goreng adalah info. Ya, tidak ada kata kerja yang lain. Dan apabila kita melihat ini, wij willen nasi goreng eten. Jadi hij wil nasi goreng eten. Dia mau, dia belum makan, dia berhasrat, berkeinginan, atau dia merencana. Jadi dia ada di benaknya itu, saya ngiler kepengen nasi goreng. Tapi belum ya. Makanya ini adalah future tense. Ik wil, mau. Ditutup dengan kata kerja yang dia maui, yang dia inginkan adalah makan. Jadi ini infinitif. Sedangkan yang ini ik ga,
saya pergi, dia sudah aktif ini ya, aktif. Ke pasar, dia pergi ke pasar, tidak ada kata kerja bantu yang di tempat yang ada di posisi nomor 4. Jadi aktif, saya pergi nih, udah nih, udah pergi. Sedangkan ini kita lihat, ik heb nasi goreng gegeten. Ini kalau bentuk have dengan kata kerja yang bentuk ini berarti sudah. Bukan lagi have yang mempunyai to have. Beda ya, jadi ini ada kerja bahkan. Bagaimana penggunaannya di sini? Misalnya, ik heb nasi goreng gegeten. Dalam teori yang beberapa saat yang lalu kita lihat dan juga saya akan tunjukkan secara ini adalah teori soft ketchup. Ya, teori soft ketchup itu untuk menentukan bentuk yang ini ya. Apakah bagaimana? Saya akan mencari ik heb gewerkt. Saya hari ini sudah bekerja. Ik heb gewerkt. Teori soft ketchup ini kita lupakan dulu karena ini berubah. Ini yang bukan saya maksud. Oke. Ik heb gewerkt. Teori soft ketchup mengatakan apabila kita mengetahui stam, ini werk, stamnya itu werk. Ini werk ya, ini dari stamnya dari werk. Werk. Teori soft ketchup itu agak sedikit sudah jauh dia langkahnya, tapi saya terangkan dan saya himbau Anda yang ingin mengetahui tentang teori soft ketchup, lihat video-video sebelumnya. Saya akan ulang sedikit saja. Kita lihat di sini adalah stam. Stamnya ini. Dan di dalam teori di video itu disebutkan inilah soft ketchup. Ya. Soft ketchup ini terdiri dari ada beberapa huruf mati. Huruf hidupnya kita hiraukan. Jadi huruf matinya adalah huruf F, S. Ini huruf mati ini di dalam kalimat. Maka dia akan mendapat, kalau misalnya kita sebutkan itu harus karena adalah kata awalan yang banyak dipergunakan untuk mengatakan voltooid deelwoorden, pekerjaan yang sudah dilalui dengan kebanyakan dengan tapi ada juga yang lain kita tidak bahas. Dan kita sekarang membicarakan werk. Nah, gewerkt, kita lihat bahwa huruf K ini berada di huruf sini, maka dia mendapatkan huruf T. Dia huruf T. Jadi kita tambahkan huruf T di sini, di situ. Jadi teori soft ketchup itu adalah singkatnya, apabila kita sudah mengetahui kata kerja stamnya yang kita tadi cari di atas, dan kita akan mempergunakan kata itu dengan bentuk gewerkt artinya sudah dikerjakan dengan kombinasi kata kerja ik, bukan iknya, have-nya. Ik heb gewerkt. Dia dapat T. Misalnya kan yang lain. Lopen lip. Oke, itu agak sedikit. Drinken itu berubah. Beda. Lopen lip. Jadi stop. Ik heb gestopt. Oke ya. Ik heb gestopt. Saya berhenti. Kita lihat ini stop itu adalah kata kerjanya stoppen dikurangi en, dia stamnya stop. Ditambah stop, ya. Jadi gitu, stop berhenti, saya berhenti, stop stoppen. Biasa Indonesia juga stop berhenti artinya gitu. Jadi berasal dari bahasa Belanda stop. Nah di sini
kita lihat kenapa stop hurufnya di satu, sedangkan stoppen dikurangin en itu ada 2 p-nya di dalam bahasa Belanda. Banyak sekali kekecualian teori atau yang bagi pengguna adalah jelas, tetapi bagi orang lainnya sedikit memusingkan. Jadi tidak ada lain harus memperhatikan. Apabila di dalam bahasa Belanda stam itu atau kalimat berakhir dengan 2 huruf yang sama bunyinya, sama bentuknya dan sama bunyinya, maka huruf yang satunya dibuang. Jadi kita pakai stop, stop, stop. Gitu ya. Ribet ya bahasa Belanda ya, tapi ya apa boleh buat, itu adalah ketentuan yang harus kita pahami. Sekarang saya lihat lagi apakah di grup chat ada yang bertanya nih. Hari ini pada ini ya, pada apa namanya, sudah pada pinter rupanya ya, jadi nggak usah bertanya lagi, nggak apa-apa. Oke, ini saya kembali ke sini. Ik heb nasi goreng gegeten, karena eten, ini kata kerjanya yang berubah, kita nggak bahas. Zij heeft een tas, dia mempunyai, heeft itu dari kata kerja to have, karena dia itu perempuan, satu tunggal, haknya ini. Hij heeft een tas. Tas itu tetap sama tas. Moeder juga seorang perempuan ya tunggal, heeft een tas gekocht. Nah, kita lihat di sini kalau kita sudah bisa memahami walaupun kita belum tahu semuanya, heeft een tas gekocht berarti ibu telah membeli satu buah tas. Ini berarti gekocht karena ada kata kerja yang dikedudukan nomor 4 yang berbentuk dengan awalan ge, ya, gekocht. Oke, jadi itulah sedikit banyaknya kesulitan di dalam belajar bahasa Belanda. Banyak teori yang kita harus ingat, tetapi kalau kita hanya ingin berkata, berlatih, kita lihat video ini. Setelah itu kalau tidak ada yang mau bertanya akan saya akhiri. Saya perlihatkan sekali lagi karena ini sangat bermanfaat untuk pemula untuk belajar memakai bahasa Belanda dengan mudah. Asal kita mengetahui rumusnya dan sudah mempunyai sedikit perbendaharaan kata. Do you use Google Translate when you want to form Dutch sentences? Well, please don't, because you're going to make many mistakes when it comes to word order or sentence structure. You cannot translate everything literally. Okay, don't panic. I'm here to show you that it's easy to make a sentence in Dutch. By the end of this video, you will be able to make a basic sentence in Dutch, and I'm going to show you something that's going to help you avoid making mistakes when it comes to sentence structure. We're going to start with a basic sentence. That's how I call it, and this is the most easy way to form sentences. I always recommend working on word order and sentence structure from the beginning. So make sure that you get all the basics before moving on to super long sentences. Why? Well, it's easier to work on a foundation of the language, a basic sentence, and add new things to it once you feel ready, instead of like forming super long sentences, making mistakes, stuttering, switching to English in public because you don't know how to give like a basic response. Okay, ready? Let's take a look at how to make a basic sentence. A basic sentence is a sentence that consists of 3 or 4 parts: subject, verb, rest, and in some cases there's a second verb at the end. So a subject can be, for example, ik or jij or a name. Then we have a verb and then we have rest. And as I said, in some cases there's another verb. Let's take a look at the examples. Ik loop naar het station. Ik moet het huis schoonmaken. Ik ga morgenavond dansen. In all of these examples, the subject is ik. The first sentence has 1 verb and the other ones have 2 verbs. So the first sample is the easiest one without a second verb. It's subject, verb, rest.
The second one has two verbs, moet and schoonmaken. And that is because when we have a modal verb such as moeten, willen, kunnen, and mogen, we need an infinitive at the end of the sentence. So the location of the second verb is at the end. And then when we take a look at the third one, that one is future tense. Gaan plus infinitive. So here you have ga, because it's ik ga, morgenavond dansen, the infinitive at the end of the sentence. All three have a rest part. In these three examples, it's naar het station, het huis, and morgenavond. Okay, well, what is rest? It can be three things. It can be time, it can be a manner, and it can be a location. And if you make a longer sentence, you can add multiple rest parts to a sentence, like ik ga morgenochtend met mijn zus naar het centrum. This sentence has three rest parts. The first one is time, the second one is manner, and the third one is location. And now comes the trick. There's a certain order when it comes to rest. First, time, location at the end, and then everything else in the middle. Time can be a day or an actual time, or things like nu, now, or in next week, volgende week. And this part, time, comes always first when you take a look at the rest part. So time first. Then we have location, let's say naar het park, or in het centrum, for instance. And location always comes at the end of the rest part. So we have time first, location at the end, and everything else, a manner, that goes in between. Let's say met de auto, or met mijn zus, that is manner, it goes in between. So time first, location last, and then everything else, put it in the middle. Let's take a look at these sentences. Mijn zus gaat elke ochtend met haar kind naar de supermarkt. Hij loopt elk weekend met zijn hond naar het park. The word order or sentence structure here is subject, verb, rest. So mijn zus and hij is a subject. Then we have a verb, gaat and loopt. And then we have rest. So let's take a look at the first one. It's elke ochtend met haar kind naar de supermarkt. So three parts. First, time, elke ochtend, so every morning. Then at the end, the location, naar de supermarkt. And everything else in between. Met haar kind is manner. Then the second sentence, elk weekend met zijn hond naar het park. Elk weekend, every weekend is time. Naar het park, dat is locatie. Everything else, met zijn hond, with his dog, that goes in between. Okay, I have a question for you. Which sentence is better? A. Wij gaan morgen met de auto naar het park. Or B. Wij gaan met de auto morgen naar het park. Please comment down below, A or B, and do that before I'm going to give you the exact answer, so please pause the video if needed. The correct answer is A. Wij gaan morgen met de auto naar het park. Because we... Oh, oke. Dus itu tadi apa namanya, jawaban yang benar adalah A. Memang sedikit mudah kalau kita memakai struktur yang benar, yang baik. Jadi kita ketahui, kita pahami ini dulu ya, posisinya yang di mana, dan kita tambahkan dengan penggunaan perbendaharaan kita yang sudah kita miliki, dan kita pelajari apa yang sudah kita ketahui, yaitu kata kerjanya untuk siapa, bentuknya apa, dan
bagaimana fungsinya kalau dia berdiri sendiri seperti di sini. By Ethan, dia kata kerja yang aktif yang bisa berdiri sendiri, sedangkan will itu adalah kata kerja bantu ya, yang harus ditutupi dengan apa ya namanya, infinitif. Sedangkan kalau memakai kata kerja heeft yang berarti yang dipenuhi dengan kata kerja yang berawalan "ge" berarti itu sudah berlalu. Sedangkan heeft di sini tanpa ada kata kerja bantu di belakang, kata kerja di belakang yang berawalan "ge" berarti mempunyai. Itu memang sedikit harus dipahami dari mulai ya, dari awal. Makanya saya tekankan bahwa prinsip yang ini di atas yang saya tadi mulai, mana ya, yang permulaan sekali ini adalah harus dipahami dan pemakaiannya seperti tadi stam mana ya tadi. Jadi itu yang harus kita pahami itu dulu, dan yang ke belakangnya adalah mudah. Sekarang saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali dengan memakai contoh yang lain. Misalnya kalau mudah ya, kalau tidak saya akan tutup saja, kecuali kalau ada yang ingin bertanya. Saya tunggu sampai saya tunggu ya, saya lihat dulu apakah saya bisa melihatkan sesuatu di sini. Bentar ya. Oke. Apakah di sini sama? Oke. Ini adalah sedikit. Apakah ini bisa saya bagi? Saya sekarang dulu saya buka Zoom kembali. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, ternyata dia tidak ingin. Oke, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang mau bertanya. Oh, saya lihat ada yang. Oh, enggak. Oke. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebuminang yang telah menemani saya dalam acara ini, dan bukan hari ini saja, dan dengan acara-acara lainnya. Ra- Radio Gebuminang adalah sponsor utama kami dalam memberikan informasi atau tayangan melalui Radio Gebuminang ataupun melalui YouTube. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Anda semuanya telah mengikuti acara ini, baik melalui live, Zoom, ataupun melalui radio, ataupun melalui YouTube. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berikan juga sedikit informasi bahwa tayangan ini sementara adalah yang live yang terakhir, karena minggu depan adalah kita sudah memasuki belum ya minggu depan. Kita lihat apa namanya, maksudnya begini, di dalam bulan Ramadan kita tidak mengadakan acara pelajaran live, tetapi akan sampai juga ke ruangan Anda dengan tayangan yang berisikan pembelajaran bahasa Belanda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan pula kita bisa bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk melihat tayangan-tayangan yang sebelumnya. Hari ini adalah yang ke-12, jadi sudah berarti sudah ada 12 video yang bisa kita lihat. Dan saya ucapkan terima kasih Uda Asbi. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih Mbak malam. Bro. Selamat Sama-sama, selamat malam. malam, goedenavond. En selamat Goedenavond. beristirahat. Ya, oke. Iya, Tot ziens. Tot ziens, tot Mabin. ziens. Oke, udah Abi. Dag. Dankjewel ya. Dah.